Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Mata Guru Wangyan dipenuhi dengan tanpa belas kasihan. Apakah kamu merasa marah? Lalu katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan di turnamen ini? Kamu terluka dan tidak bisa berpartisipasi. Tetapi tidak ada yang menyalahkanmu. Namun apa yang telah kamu lakukan dalam kompetisi ini saat kamu pulih? Apa kesalahan yang kubuat? Semua aku lakukan agar tim kita menang. Dengan kemampuanku, aku jelas lebih cocok bertarung melawan tim lawan daripada Dayu Heng. Dan pada akhirnya kita menang dengan mudah, bukan? Ma Xiaotao meludah tanpa alasan. Mudah? Guru Wangyan menyeringai. Tentu menang dengan sangat mudah. Tapi tidakkah kamu pikir kamu mengungkapkan kemampuan terlalu dini? Apakah lawan masa depan kita lebih lemah dari tim Dowling? Menurutmu siapa lawan terkuat kita? Guru Wangyan tiba-tiba menguatkan suaranya dan membanting meja di depannya saat dia berdiri menunjuk keluar. Lawan terkuat kita adalah Akademi Teknik Kekaisaran Ryu. Setiap kali kita bertanding, mereka menonton dan mencatat semua kemampuan yang ditampilkan oleh tim kita. Semua anggota tim yang memasuki arena dan semua keterampilan jiwa yang kita gunakan. Mereka meneliti semua yang kita lakukan dan menghafal setiap detail kecil. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu dengan murah hati mengungkapkan semua kekuatanmu ke tim lawan. Apakah kau khawatir lawan tidak tahu seberapa kuat dirimu? Jangan repot-repot menyangkalnya. Itulah yang sebenarnya. Kamu, Dayu Heng, dan Ling Luochen, kalian bertiga adalah satu-satunya terkuat di tim kita. Ma Xiaotao, kamu tidak berpartisipasi dalam turnamen terakhir. Lawan kita pasti tidak akan mengenalimu. Jika kamu menyembunyikan kemampuan penuhmu sampai akhir kompetisi, itu akan menjadi kejutan besar. Kejutan yang akan membawa kita menjadi juara. Namun apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa menunggu untuk mengungkapkan kemampuan terkuatmu. Ma Xiaotao, jangan lupa, tim resmi tidak lengkap lagi. Dan lawan kita lebih kuat dari sebelumnya. Mengingat barisan kita saat ini, apa yang membuatmu begitu yakin kita akan memenangkan turnamen ini? Ma Xiaotao menjadi terdiam saat Guru Wangyan menegurnya, dan dia tidak dapat membantahnya. Dia selalu sangat keras kepala, dan sejak dia muda tidak ada yang pernah memarahinya seperti yang dilakukan Guru Wangyan ini. Dengan demikian, wajah Ma Xiaotao memerah. Guru Wangyan melanjutkan dengan kasar, jika bukan karena pemindahan dunia bawah Sanxi memiliki efek yang unik, akankah kita dapat menembus pertahanan lawan kita? Bahkan jika kita bisa, menurutmu berapa lama? Meskipun tahu siapa kita, lawan masih memilih untuk menggunakan formasi pertempuran itu. Pernahkah terpikir olehmu mengapa mereka melakukannya? Itu karena mereka yakin mereka dapat mengalahkan kita dengan formasi mereka. Aku sepenuhnya yakin logam misterius yang mereka rakit adalah sejenis alat jiwa serangan. Dan bahkan kamu maupun Dayu Heng tidak akan bisa menerimanya. Kamu pikir itu tidak mungkin, bukan? Kalian kaisar jiwa. Kaisar jiwa yang kuat dengan cincin jiwa 10.000 tahun. Namun apakah kau dapat memprediksi apa yang terjadi ketika bertemu dengan utusan Dewa Kematian? Jangan pernah meremehkan lawanmu. Kau bangga dengan kemampuanmu. Itu jelas bukan hal yang buruk, tetapi kebanggaan perlu dibangun di atas fondasi kemenangan yang terjamin. Selanjutnya, kamu tidak berkelahi sendirian. Kamu adalah pemimpin tim yang mewakili Akademi Shrek. Lihatlah anak-anak ini, apa yang mereka lakukan. Ketika mereka menghadapi Akademi Zitian, mereka membayar mahal. Semua demi kemuliaan Shrek. Ketujuh dari mereka, 5 pingsan. Xiao Xiao mengalami cedera berat dan bahkan belum pulih sepenuhnya. Tapi mengapa mereka menghadapi situasi seperti ini? Itu karena kecerobohan anggota sepertimu selama misi. Untuk Shrek, mereka memberikan segalanya. Jika pada akhirnya Akademi kalah di kompetisi ini karena kecerobohanmu, bagaimana kau akan menghadapi mereka? Dalam hal kemampuan, kalian bertiga tentu lebih kuat dari mereka bertujuh. Namun menurutku, setidaknya sampai sekarang kontribusi mereka untuk kompetisi ini jauh melebihimu. Setelah mengatakan banyak hal sekaligus, Guru Wangyan lelah dan duduk di kursinya. Wajahnya masih merah karena gelisah. Ma Xiaotao sedikit bergumam, tapi taktikmu mungkin juga tidak benar.
Guru Wang Yan mengangkat kepalanya dan memelototinya. Taktikku salah? Apa taktikmu saat itu? Apakah kamu tahu bagaimana perubahan pada bagianmu mempengaruhi seluruh tim? Setidaknya menggunakan strategiku, kalian akan berperang secara keseluruhan. Tetapi perubahan strategimu menyebabkan tim menjadi terpisah seperti pasir lepas. Jika bukan karena deteksi Yu Hao yang menghubungkan semua orang, apakah kau pikir kita bisa menang dengan mudah hari ini? Aku tahu kau memandang rendahku karena kemampuanku lebih rendah darimu. Tidak apa-apa, aku tidak perlu pengakuanmu, tapi ada satu hal yang perlu kau ingat. Aku adalah guru yang bertanggung jawab atas tim Shrek dalam kompetisi tahun ini. Jika kamu tidak bisa menangani tanggung jawab seorang pemimpin tim, maka jangan masuk arena di kompetisi besok. Aku akan memikul tanggung jawab penuh. Guru Wang Yan biasanya memberikan kesan sebagai orang yang ramah dan pendiam dan belum pernah mengeluarkan ledakan seperti ini sebelumnya. Dia juga selalu berbicara dengan alasan meskipun Ma Xiaotao adalah murid dari halaman dalam. Dia tidak bisa menahan perasaan bingung. Jika Guru Wang Yan benar-benar melarangnya memasuki arena, itu akan menjadi aib seumur hidupnya. Ma Xiaotao menunduk dan tidak lagi berbicara. Guru Wang Yan berdiri dan berkata, pikirkan baik-baik tentang bagaimana menjadi pemimpin tim yang tepat. Guru Wang Yan kemudian mendorong pintu dan pergi. Di luar, Guru Wang Yan menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya, merasa tidak berdaya. Dalam hal hierarki, posisinya di Akademi Shrek lebih rendah daripada Ma Xiaotao. Jadi butuh keberanian besar untuk mengatakan apa yang baru saja dia katakan padanya. Tetapi Guru Wang Yan tidak menyesal. Dia tidak takut menyinggung siapapun untuk memenangkan kejuaraan pamungkas dan menjaga kehormatan ini untuk Akademi Shrek. Karena dia tidak bisa memasuki arena untuk memperjuangkan Shrek, Guru Wang Yan bertekad untuk memastikan semua masalah di luar lapangan diselesaikan di luar arena. Jika Ma Xiaotao menolak untuk menyadari kesalahannya, dia lebih suka membiarkannya keluar dari kompetisi. Bahkan jika itu berarti kehilangan kekuatan kaisar jiwa, Guru Wang Yan tidak bisa membiarkannya mempengaruhi yang lain. Penindasan penuh taktik pertempuran seperti hari ini tidak akan terjadi sepanjang waktu. 3 putaran berikutnya pasti akan lebih sulit. Sejauh ini, 8 sekolah telah kalah dari babak 16 awal, dan Akademi Teknik Kekaisaran Ryu telah berhasil mengalahkan semua lawan mereka. Bahkan di babak grup, pemimpin tim mereka tingkat Kaisar Jiwa Marulong belum memasuki arena. Mereka menang hanya dengan 6 anggota biasa dan cadangan. Hingga sekarang, 3 anggota tim Akademi Teknik Kekaisaran Ryu belum memasuki arena. Pemimpin tim Marulong, pemimpin tim cadangan Xiao Honcheng, dan adik perempuannya Meng Honcheng. Karena masalah internal tim Akademi Shrek, Akademi Teknik Kekaisaran Ryu telah menjadi favorit penonton untuk memenangkan kejuaraan terakhir. Meskipun Shrek memiliki 2 kaisar jiwa, peluang mereka untuk menang masih tertinggal di belakang Akademi Teknik Kekaisaran Ryu dengan beberapa poin. Setelah 1 hari istirahat, putaran individu dimulai sesuai rencana pada hari ketiga. Dayu Heng telah menyebabkan jumlah kerusakan yang sempurna dalam pertempuran tim, menyebabkan pemimpin tim Akademi Kekaisaran Doling Gu Zujian tidak dapat memasuki arena. Meskipun anggota tubuhnya yang patah telah disembuhkan, dia masih perlu memulihkan diri untuk beberapa saat sebelum dia bisa bertarung lagi. Yu Hao dan Wang Dong tidak akan ambil bagian dalam putaran individu karena keterampilan fusi jiwa bela diri mereka tidak berguna jika mereka sendirian, dan kemampuan bertarung individu mereka masih agak lemah. Dengan demikian, hanya Dayu Heng, Ma Xiaotao, Ling Luo Chen, Bebe, Jiang Nanan, Susansi, dan He Caito yang akan berkompetisi di babak individu. Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao akan menjadi penonton. Di bawah pengaturan Guru Wang Yan, Dayu Heng adalah orang yang pertama memasuki arena, sementara Ma Xiaotao akan menjadi yang terakhir. Setelah ditegur oleh Guru Wang Yan, Ma Xiaotao akhirnya menyerah dan meminta maaf, mengakui kesalahannya. Dia juga menyatakan akan sepenuhnya bekerja sama dengan Guru Wang Yan dan mengikuti pengaturannya untuk sisa kompetisi. Ketika Dayu Heng berjalan ke panggung kompetisi mewakili Shrek, mata tim Doling memerah. Peluang mereka menang kompetisi hari ini tipis, tetapi mereka tidak bisa menyerah begitu saja sekarang. Mereka harus bertarung sampai mati. Karena kemenangan Shrek di pertarungan tim, mereka hanya perlu mengalahkan 3 lawan hari ini untuk masuk ke babak 8 besar. Sebagai tim yang kalah dalam pertempuran tim Doling harus mengalahkan seluruh tim Akademi Shrek yang terdiri dari 7 orang dengan hanya 3 anggota untuk masuk ke 8 besar. Dihadapkan dengan 2 kaisar jiwa tipe serangan yang kuat di tim Shrek, itu tidak realistis bagi tim Doling untuk menang. Lawan pertama Dayu Heng adalah Raja Jiwa Qian Yuan tipe penyerangan. Sebelumnya,
Qian Yuan hampir tidak menggunakan kekuatan beruang cakar teror sebelum ia ditahan oleh Phoenix peluit langit milik Ma Xiaotao. Setelah itu, wasit mengakhiri kompetisi, menyebabkan dia terbakar amarah. Qian Yuan tidak merasa bahwa ia lebih rendah dari Dai Yuheng. Ketika Qian Yuan berdiri di atas panggung, wujudnya haus akan pertempuran, dan hanya satu yang memenuhi pikirannya, untuk membalas dendam atas Gu Zujian. Dibandingkan dengan sikap agresif lawannya, Dai Yuheng tampak jauh lebih tenang, mengenakan ekspresi damai saat dia berdiri di panggung kompetisi. Mengikuti instruksi wasit, mereka berdua mundur ke bagian arena masing-masing. Saat pertempuran dimulai, dua master jiwa tipe penyerangan melepaskan jiwa bela diri. Qian Yuan meraung ke udara, dan tubuhnya yang kokoh mulai mengembang dengan cepat. Dai Yuheng juga melepaskan jiwa bela diri harimau putihnya. Qian Yuan meraung dan menyerang lebih dulu. Beruang cakar teror meraung rendah. Saat cincin pertama muncul, dia menerjang dengan penuh semangat mendorong dirinya ke arah Dai Yuheng. Sementara Dai Yuheng memiliki cakar harimau, Dai Yuheng tidak mundur. Lapisan cahaya putih yang kuat meledak dari tubuhnya. Sinar cahaya putih terbang lurus ke arah lawannya. Kedua belah pihak tampaknya telah bentrok di tengah arena. Dua suara melengking meledak, percikan terbang dari arena. Yang mengejutkan, Dai Yuheng yang merupakan seorang kaisar jiwa berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tubuh Dai Yuheng gemetar. Serangan dari cakar tajam Qian Yuan benar-benar memukulnya kembali. Dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal kekuatan. Qian Yuan meraung sekali lagi dan langsung mengejar Dai Yuheng. Kali ini cincin jiwanya yang ketiga dan kelima menyala. Sementara Dai Yuheng tampak mundur, cincin jiwa pertama, ketiga dan kelima mulai bersinar. Ia menggunakan perisai harimau putih, transformasi Fajr harimau putih, dan transformasi Dewa Iblis harimau putih. Tepat saat Qian Yuan bergegas dan saat cakar peraknya yang tajam hampir menebas, cahaya dingin melintas di mata Dai Yuheng dan seluruh tubuhnya menghilang secara misterius. Qian Yuan hanya menyerang udara tipis. Semua ini terjadi terlalu cepat. Qian Yuan sudah menyerang dan tidak bisa lagi menarik kembali tekniknya. Saat serangannya mendarat di udara tipis, dia merasakan ada sesuatu yang salah. Namun pada saat ini, Dai Yuheng sudah berada di atas kepalanya. Dai Yuheng tidak menggunakan cakar harimau untuk menyerang Qian Yuan secara langsung. Sebaliknya, saat dia jatuh, dia membanting Qian Yuan. Sebuah geraman rendah datang dari mulut Qian Yuan. Kakinya bergetar, dan di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia hampir jatuh. Sepasang cakar raksasa mengayun ke atas saat ia mencoba memotong-motong Dai Yuheng. Kali ini, Dai Yuheng tidak mencoba menghindar. Cakar harimaunya menyerang ke sisi kiri dan kanannya, menjepit cakar tajam lawannya. Kekuatanmu memang luar biasa. Jika kamu berada di level yang sama denganku, aku tidak akan bisa menyamai kekuatanmu. Sayangnya, aku seorang kaisar jiwa dan kamu hanyalah seorang raja jiwa. Jiwa bela dirimu kuat, tapi tidak cukup gesit. Bahkan jika kamu menjadi seorang kaisar jiwa, kamu masih akan mati dalam pertandingan kematian antara kau dan aku. Jika aku ingin membunuhmu, kamu pasti sudah mati. Suara dingin Dai Yuheng terdengar di sebelah telinga Qian Yuan. Pada saat berikutnya, Dai Yuheng membenturkan kedua lututnya di kedua sisi kepala Qian Yuan. Segera otot-otot Qian Yuan berkontraksi tanpa sadar saat ia jatuh ke tanah. Dai Yuheng berjungkir balik ke udara saat ia melompat dari tubuh Qian Yuan. Pertempuran ini sangat singkat. Ini adalah pertarungan kekuatan murni, dan Qian Yuan telah kalah. Dia telah kalah dalam hal kultivasinya dan juga dalam hal pengalaman. Dai Yuheng menggunakan metode terbersih dan paling efisien untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangannya ditetapkan saat dia menghempaskan Qian Yuan. Sebagai seorang kaisar jiwa dan sebagai seorang dengan jiwa bela diri harimau putih yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik, bagaimana mungkin dia kalah dari seorang yang lebih lemah darinya? Dai Yuheng berkata ke arah ruang tunggu untuk para kontestan yang berada di sisi arena. Gu Zujian, kompetisi ini mirip dengan medan perang. Aku mungkin telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, tetapi itu untuk mendapatkan kemenangan. Aku percaya bahwa jika itu kamu akan melakukan hal yang sama, kata Dai Yuheng saat dia mengirim Qian Yuan keluar. Secara alami, anggota tim Doling menangkapnya. Senyum pahit terlihat di wajah Gu Zujian saat dia berkata, terima kasih telah menunjukkan belas kasihan Senior Dai. Perwakilan kedua dari tim Doling adalah Han Ling seorang master jiwa sistem kelincahan yang juga seorang raja jiwa. Babak ini akan menjadi pertempuran kecepatan versus kekuatan.
Serangan Han Ling sangat tajam dan kecepatannya tak tertandingi. Jiwa bela dirinya dikenal sebagai petir warna hitam, dan di antara semua tipe master jiwa dia adalah salah satu yang tercepat. Seperti pertandingan sebelumnya, pertandingan antara Dayu Heng dan Han Lin terjadi sangatlah cepat. Melalui 2 putaran kompetisi berturut-turut, Dayu Heng mampu mengalahkan 2 raja jiwa. Kerumunan mulai merasakan kekuatan seorang kaisar jiwa. Penampilan Dayu Heng dalam 2 putaran ini dapat diringkas dengan 3 kata. Ia menahan diri. Ini jelas bukan kekuatan penuhnya. Di pertarungan individu ketiga, Ji Heng Yu adalah raja jiwa yang dikirim lawan, namun hasil masih bisa ditebak. Dayu Heng mengirimnya keluar dari arena. Pertempuran demi pertempuran, Dayu Heng menunjukkan kekuatan besar yang dimiliki jiwa bela diri harimau putih. Dengan menantang dan mengalahkan 3 lawan, ia mampu mengakhiri babak penyisihan individu, sekaligus memastikan bahwa Shrek berada di 8 besar. Satu-satunya pilihan bagi tim Doling adalah berkemas dan pulang. Setelah pertempuran ini, ketenaran Akademi Shrek semakin bertambah. Dayu Heng dan Ma Xiaotao, kedua kaisar jiwa, telah meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Yu Hao senang dengan ini. Selama beberapa hari berikutnya, dengan waktu yang ada, dia akan berlatih dengan Wang Dong. Kekuatan jiwa mereka meningkat secara signifikan dengan bantuan Haodong Power dan tulang lengan kiri cahaya emas. Di perempat final, Akademi Shrek cukup beruntung. Mereka melawan 3 terlemah dari 8 tim teratas. Tim itu dari Akademi Zitian yang pernah menciptakan banyak masalah bagi Yu Hao dan yang lainnya. Hasil akhir yang diharapkan, bahkan tanpa Ma Xiaotao, Dayu Heng dan Ling Luochen, Shrek sudah bisa mendapatkan kemenangan. Sekarang dengan 2 kaisar jiwa dan raja jiwa, tidak perlu bertanya tentang hasil putaran ini. Akademi Zitian benar-benar hancur. Shrek menginjak-injak mereka dan masuk ke 4 besar. Pada titik ini, turnamen benua mendekati akhir. Di dalam ruangan, Yu Hao dan Wang Dong berkultivasi melalui meditasi. Mereka menjadi semakin terampil menggunakan Haodong Power, dan efek dari tulang lengan kiri cahaya emas semakin diperkuat oleh Haodong Power mereka. Saat Haodong Power beredar, tubuh Yu Hao dan Wang Dong akan memancarkan cahaya emas pucat. Sejak mereka berdua mengalami berbagai kombinasi jiwa bela diri, kemampuan mereka untuk bekerja sama sebagai sebuah tim semakin disempurnakan. Sekarang saat Haodong Power beredar, seolah-olah mereka berdua menjadi satu. Tiba-tiba, ketukan terdengar di pintu yang menyentak Yu Hao dan Wang Dong dari kultivasi mereka. Wang Dong mengerutkan keningnya dan berkata, "Siapa itu? Mengapa mereka mengganggu kultivasi kita?" Yu Hao menarik kembali kekuatan jiwanya. "Aku akan memeriksanya," katanya. Kemudian dia melompat dari tempat tidur dan membuka pintu. Itu adalah Guru Wang Yan. Saat Guru Wang Yan membuka pintu dan melihat Yu Hao, dia terkejut juga. Ini karena dia bisa melihat dengan jelas bahwa mata Yu Hao bersinar dengan cahaya keemasan. Meskipun dia seorang raja jiwa, dia merasa seolah-olah Yu Hao bisa melihat menembusnya. "Maaf, karena mengganggu kultivasi kalian," Guru Wang Yan meminta maaf. Ketika Yu Hao melihat bahwa itu adalah Guru Wang Yan, dia bergegas ke samping dan berkata, "Guru Wang Yan, silahkan masuk." Guru Wang Yan menjawab, "Tidak perlu untuk itu. Ikut denganku, Yu Hao." Dengan itu dia berbalik dan pergi. Wang Dong secara alami mendengar mereka berdua. Dia melompat dari tempat tidur dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Aku ingin tahu mengapa Guru Wang Yan mencarimu. Cepat pergi dengannya." "Apakah kau tidak ikut?" Yu Hao bertanya. Wang Dong berkata, "Guru Wang Yan sudah melihatku tadi, tetapi dia hanya memanggilmu. Jelas dia tidak ingin aku ikut. Pergi sendiri, aku akan istirahat." Yu Hao melambai ke Wang Dong dan meninggalkan ruangan. Guru Wang Yan menunggunya di koridor. Ketika dia melihatnya, dia membawanya ke kamarnya. Setelah dia menutup pintu, Guru Wang Yan memanggil Yu Hao ke meja belajar di kamar dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Lihatlah." Di meja belajar Guru Wang Yan ada pisau ukir yang diukir dengan pola kuno. Di sebelah pisau ukir ada sebuah cincin yang sudah diiris menjadi 2. Yu Hao telah melihat cincin ini sebelumnya. Biasanya Guru Wang Yan akan mengenakannya di jarinya. Ini adalah alat jiwa tipe penyimpanannya, namun sekarang itu benar-benar hancur. Yu Hao dengan mata seorang insinyur jiwa dapat melihat bahwa susunan formasinya telah dihancurkan. Adapun pisau ukir yang mengeluarkan aura es ini, bukankah ini pisau ukir setan yang melahap peringkat 99 di papan peringkat pisau ukir? Guru Wang Yan ini... Yu Hao kaget. Guru Wang Yan berkata, "Alat jiwa penyimpananku adalah alat jiwa peringkat 4, namun aku tidak menyangka
itu tidak akan bisa menahan kekuatan dari pisau ukir setan sebelumnya. Aku bisa merasakan aura keras dari pisau ukir pemakan jiwa yang datang dari alat jiwa penyimpananku. Tetapi aku tidak terlalu memikirkannya, namun pagi ini aku menemukannya sudah terbelah dua, hancur total. Pisau pahat itu terus mengeluarkan aura brutal dan menakutkan. Aku merasakan aura gelap dan suram memasuki tubuhku. Ketika aku menyentuhnya, aku bisa mengeluarkannya, namun setelah mengedarkan kekuatan jiwaku selama setengah hari. Ketika Guru Wangyan mengatakan ini, Yu Hao tiba-tiba mengerti mengapa Guru Wangyan memiliki ekspresi yang mengerikan dan ketakutan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.